Halo semuanya, perkenalkan namaku Thalia. Hari ini aku akan memberikan rekomendasi dan sedikit review dari buku-buku yang aku baca sepanjang bulan November dan Desember. Jadi ada total 6 buku, ada 5 novel dan 1 komik yang sudah aku habiskan sepanjang bulan November sampai pertengahan Desember ini. Buku pertama yang aku baca di bulan November adalah salah satu novel karya penulis Indonesia, penulis favorit aku dari aku SMP, yaitu Mora Quatro. Judul bukunya adalah Belief. Novel Belief karya Mora Quatro ditulis dalam genre romansa. Jadi untuk teman-teman yang sangat menyukai kisah-kisah klasik, jatuh cinta, bagaimana kalian menemukan dan ditemukan oleh orang lain, mungkin buku ini bisa masuk pilihan untuk dibaca. Novel Belief berkisah tentang sepasang kekasih bernama Langit dan Biru, di mana mereka harus dengan berat hati menjalani kehidupan romansa mereka jauh dipisahkan oleh jarak dan waktu, dan mereka harus menghadapi dan menyelesaikan segala konflik dalam hubungan mereka, dan mereka pada akhirnya nanti akan sama-sama didewasakan oleh kondisi, didewasakan oleh waktu, dan mereka menyadari kalau mereka ini adalah sepasang kekasih yang bisa saling menguatkan dan mengisi. Buku kedua yang aku baca sepanjang bulan November adalah salah satu komik dari penulis favorit aku dan yang paling sering aku baca, yaitu komik dari Ito Junji. Kali ini judulnya adalah Souchi's Convenient Curse. Nah, jadi dalam komik ini adalah kumpulan cerita-cerita milik Ito Junji sendiri yang kemudian dia jadikan dalam satu buku, dan buku ini sangat menyenangkan meskipun genrenya horor, misteri, thriller, tapi buku ini sangat mudah untuk dibaca dan bisa dihabiskan dalam satu kali duduk karena memang bagus banget. Dan ini salah satu buku yang paling aku cari buku-buku selanjutnya. Jadi kalau ada teman-teman yang sekiranya punya pre-love atau ingin berniat bagi gitu ya, boleh kasih ke aku. Selanjutnya ada 2 novel, 2 buku favorit aku sepanjang 2025, dan aku pikir ini adalah salah 2 best buy aku di tahun ini. Yang pertama ada The Return of Young Prince. Nah ini, dan satu lagi ada The Little Prince. Buku The Little Prince ini yang aku punya ini terbitan dari Norris Classic, dan ini jadi salah satu buku favorit aku. Teman-teman bisa lihat berapa banyak tab buku ya yang ada di sini. Jadi kalian bisa menilai buku itu bagus atau enggaknya dari jumlah post-it, jumlah stabilo yang kalian habiskan untuk mencatat hal-hal yang menarik dari buku ini. The Little Prince adalah salah satu buku yang sangat sederhana. Pada dasarnya, The Little Prince adalah salah satu buku anak-anak yang menceritakan seorang anak laki-laki yang berasal dari luar planet, jadi bukan dari bumi. Dan di buku ini diceritakan kisah perjalanannya untuk menemukan seorang teman yang bisa menjadi pendamping, yang bisa menemani dia, yang bisa menjawab segala pertanyaan aneh dan kadang gak ada jawabannya gitu ya. Dan di dalam buku ini pada akhirnya The Little Prince bertemu dengan seorang laki-laki dewasa, dan mereka berdua
saling mengisi dan saling menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka simpan dalam hati mereka. Selanjutnya ada buku The Return of the Young Prince. Jadi buku ini adalah sequel tidak resmi dari buku The Little Prince. Dua buku ini jadi favorit aku sepanjang 2025 karena di dalam buku ini banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Sebenarnya buku ini kalau menurutku adalah buku teoritis tentang bagaimana kita melihat kehidupan, bagaimana kita menjalani dan mensyukuri apa yang kita terima sepanjang hidup kita, bagaimana kita memposisikan diri kita dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana kita belajar menjadi seseorang yang baik, dan belajar menjadi manusia yang seutuhnya. Dan itu adalah hal paling menarik dari dua buku ini. Selanjutnya ada buku yang mungkin teman-teman sudah lihat review di video sebelumnya. Betul banget, buku ini adalah A Little Life karya Hanya Yanagihara. Singkatnya, buku A Little Life ini adalah salah satu buku paling jelek. Jelek dalam artian bisa buat aku nangis senangis-nangisnya. Bahkan setelah 2-3 hari aku selesai baca buku ini, aku masih bisa merasakan segala emosiku dicampur aduk jadi satu. Karena aku sudah terlanjur sayang dengan karakter yang ada dalam buku ini dan bagaimana Hanya Yanagihara menuliskan setiap karakter, setiap konflik, setiap hal dan perjalanan hidup mereka sangat detail, secara jelas, dan itulah yang membuat aku pada akhirnya menyerah dengan buku ini karena buku ini adalah buku yang sangat-sangat menyedihkan. Dan ada buku terakhir yang aku baca sampai pertengahan bulan Desember ini. Sebenarnya buku ini adalah buku pelarian aku setelah aku selesai baca A Little Life. Karena aku sendiri capek dengan emosi aku yang kayaknya nggak selesai-selesai. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk nggak bisa nih kalau misalkan kita sedih-sedih terus ya. Kita harus move on dan aku memutuskan untuk membaca satu buku karya Kate DiCamillo. Ya, Kate DiCamillo. Judulnya adalah Remy Nightingale. Buku ini pada dasarnya adalah buku anak-anak karena konfliknya ini sesederhana. Ada 3 orang gadis perempuan bernama Remy, Louisiana, dan Beverly, di mana mereka akan mengikuti lomba marching band. Dan di dalam perjalanan mereka mengikuti lomba tersebut, mereka pada akhirnya menjadi seorang sahabat. Mereka harus menyelesaikan konflik-konflik remeh mereka seperti kehilangan kucing peliharaan, dan masalah-masalah yang biasa ditemui di masa kecil kita gitu ya. Dan menariknya buku ini meskipun dibilang buku anak-anak, tapi ada banyak sekali pelajaran hidup yang bisa diambil dari buku ini. Contohnya bagaimana kita menjadi seorang yang bisa peduli dan rela berkorban bukan untuk kebaikan kita sendiri, tapi juga untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi, untuk teman-teman yang mau membaca bacaan yang ringan, tapi juga maknanya masih bisa kalian terima dan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin buku ini bisa jadi salah satu pilihan yang baik dan menarik untuk dibaca. Oke, jadi itu tadi adalah 6 buku, 5 novel, 1 komik yang aku selesaikan dari awal November sampai pertengahan Desember. Dan kalian tidak usah khawatir, masih ada banyak sekali rekomendasi buku yang akan aku bagikan. Karena kalian bisa lihat sendiri kan di belakang aku.
Banyak sekali buku-buku yang belum selesai ku baca, yang ku beli dan ku tumpuk begitu saja dalam rakku dan meminta untuk diselesaikan dengan cepat dalam waktu yang dekat ya. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan bosan untuk melihat cuap-cuapku dalam video ini. Terima kasih.